Kondisi Pak Ferry sendiri sampai hari ini dalam keadaan yang baik ya. Tapi sekali lagi tetap dengan kondisi yang sama secara psikologis, masih dalam kesedihan yang mendalam. Ada beberapa tekanan yang dia masih pikirkan begitu loh. Karena sekali lagi harapan dari Pak Ferry adalah bagaimana dia bisa bertemu dengan Ibu V dan bagaimana bisa duduk bersama untuk menuangkan masing-masing keinginan begitu loh. Karena sekali lagi Pak Ferry selalu menekankan kepada kami tim penasihat hukum, ini kan perkara rumah tangga. Alangkah baiknya kalau bisa duduk bersama sambil berbicara apa sih keinginan masing-masing begitu. Jadi mencari jalan tengah lah. Di samping memang Pak Ferry juga meminta kepada kami tim penasihat hukum, selain juga fokus kepada upaya perdamaian, juga kita jangan sampai lupa nih dalam upaya proses hukum ini begitu loh. Sehingga kedua hal ini bisa berjalan beriringan. Andai kata bisa diupayakan perdamaian, maka itu yang akan menjadi fokus kami. Tapi kalaupun tidak, kami juga sudah persiapan untuk strategi bagaimana pembelaan kami nantinya kepada Pak Ferry begitu loh. Jadi dua hal ini selalu berjalan beriringan. Tidak pernah kami itu selalu katakanlah di berita mengancam atau apapun lah itu beritanya supaya terjadi perdamaian. Tidak, sekali lagi begini. Upaya perdamaian itu bisa terwujud dengan syarat kan begitu. Hanya ketika kedua belah pihak sama-sama duduk bersama. Nah, di sisi yang lain kita tetap ikutin proses hukumnya. Namun yang menjadi masalah adalah ketika isu-isu ini semakin berkembang kan, kita tahulah teman-teman bahwa saat ini tuh banyak sekali berita-berita, belum lagi video-video yang kemarin sempat beredar begitu loh. Itulah yang mengakibatkan Pak Ferry ada keberatan. Nah, oleh karenanya kami ini menjalankan dua hal ini. Kalau memang dalam proses hukumnya kita lalui, di sisi yang lain bagaimana kita juga uh, mengupayakan perdamaiannya begitu. Mengupayakan perdamaiannya begitu. Mengupayakan perdamaiannya begitu. Mengupayakan perdamaiannya begitu. Bang, izin Bang mau nanya. Halo? Halo Bang. Ya, gimana? Bang, tapi kondisi kesehatan dari Ferry Irawan sendiri kan kemarin katanya sakit nih Bang. Seperti apa sih Bang tahap penyembuhannya sendiri dari sakitnya Ferry Irawan sendiri, ataukah ada membaik lah mungkin kondisinya, atau masih sakit di rutan, atau seperti apa nih Bang? Kan begini, kalau dalam proses penahanan kemarin, prosedurnya adalah ada yang disebut cek kesehatan. Nah, itu kan dari kedokteran Polda Jawa Timur melalui Kabid Dokes itu sudah menerangkan bahwa Pak Ferry dalam keadaan yang sehat. Tentu kita mengacu kepada apa yang sudah disampaikan oleh Kabid Dokes gitu loh. Nah, sampai saat ini belum ada sakit-sakit yang membuat Pak Ferry perlu dilakukan pembantaran. Itu belum terjadi begitu loh. Tapi kalau menurut dari Kabid Dokes setelah diperiksa dapat melaksanakan proses penahanan dengan baik. Ya, kita ikutin prosesnya. Begitu. Jadi kalau kita mengacunya ya kita mengacu kepada hasil pemeriksaan kesehatan dari Pak Ferry sendiri, begitu loh. Tapi katanya kan kemarin sempat sakit nih Bang saat mau ditahan. Mungkin seperti apa sih Bang sekarang kondisinya, udah sembuh kah? Kemarin yang sakit itu sakit apa sih Bang sebenarnya Bang? Kan kita bicara kemarin Pak Ferry itu memiliki riwayat penyakit, ya kan? Apalah saya lupa itu namanya, tapi ada riwayat penyakit. Teman-teman juga sudah paham kan itu. Nah, di sisi yang lain Pak Ferry juga ada yang disebut sakit asam lambung atau sakit MAH. Nah, kalau itu dua hal itu dinyatakan oleh Kabid Dokes memang dalam keadaan yang sehat, dapat dilakukan penahanan, ya kita mengikuti proses hukum yang sudah ada. Begitu aja. Bang, izin Bang. Kemarin kan Bang Ferry merasa keberatan atas foto-foto. Gimana? Iya Bang, terkait foto-foto yang beredar, ya kan, yang Mas Ferry merasa keberatan. Apakah sudah ada obrolan langkah hukum terkait video ataupun foto-foto yang beredar itu Bang? Kemarin kan dari pihak keluarga sudah melayangkan somasi kan begitu dari pihak keluarga ya. Lalu kemudian dari Bang Denny sudah melakukan permintaan maaf dan sudah ada perdamaian. Jadi tidak ada lagi yang perlu dipermasalahkan terkait dengan podcast ya. Kita bicara terkait dengan podcast. Nah, berkaitan dengan video yang sudah tersebar atau beredar, kami masih mengkaji nih dan kami masih mendalami. Sekali lagi,
kami tidak mau fokus dulu terhadap perkara-perkara di luar dugaan tindak pidana yang sedang dihadapi oleh Pak Ferry. Di luar itu semua menjadi faktor eksternal, menjadi faktor tambahan. Tapi fokus kami adalah bagaimana kami menjalankan proses hukum ini dengan baik, bagaimana kami menyiapkan strategi kami dalam rangka pembelaan nanti ya. Kalau seandainya upaya perdamaiannya sudah tidak mungkin terjadi. Tapi selama upaya perdamaiannya masih mungkin terjadi, maka kami akan tetap mengupayakan upaya perdamaian tersebut. Di sisi yang lain, kami sudah menyiapkan strategi-strategi untuk pembelaan nanti. Begitu. Jadi ya sekali lagi, berita-berita yang beredar itu, video yang beredar, Pak Ferry memang mengatakan bahwa keberatan, apalagi dari pihak keluarga juga mengatakan keberatan. Tapi terkait dengan apa langkah hukum, kami sedang fokus di penanganan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga begitu. Jadi fokus kami saat ini adalah di proses penegakan hukum. Kami sedang mengumpulkan fakta-fakta untuk proses nanti pembelaan di pengadilan. Kalaupun kasus ini berjalan sampai ke proses ke pengadilan, disitulah baru kita akan uji kan, apakah benar bahwa Pak Ferry ini melakukan tindak pidana sebagaimana yang saat ini sedang dihadapi atau saat ini sedang dilaporkan kepada Pak Ferry. Nah itu kan pembuktiannya di ranah persidangan nanti. Sekali lagi, walaupun saat ini Pak Ferry dalam keadaan ditahan, bukan berarti Pak Ferry itu sudah dinyatakan bersalah. Setiap orang itu dinyatakan tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Kita pegang asas hukum itu. Sehingga sampai hari ini, walaupun Pak Ferry masih dilakukan penahanan, tetapi Pak Ferry belum dalam kapasitas sebagai terpidana atau belum dinyatakan bersalah, begitu loh. Maka kita harus tetap menghormati asas presumption of innocence. Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan orang tersebut bersalah. Itu aja yang kita pegang begitu loh. Sampai kita nanti akan menguji fakta-fakta tersebut di proses persidangan nanti. Sekali lagi, kalau tidak ada upaya perdamaian, begitu. Oke Bang, tapi dari pihak Abang ataupun pihak Ferry, apakah sudah mencoba menghubungi kuasa hukum dari Vena ataupun keluarga Vena Melinda Bang terkait proses damai? Kemarin kan sudah terkonfirmasi bahwa dari pihak keluarga sudah mengupayakan bagaimana menghubungi atau menjalin tali silaturahmi, menjalin komunikasi. Kan itu sudah terkonfirmasi begitu loh. Nah, itulah yang sedang diupayakan. Di samping itu kami juga sedang mengajukan permohonan kepada pihak Polda Jawa Timur untuk bagaimana mempertemukan kedua belah pihak ini untuk mencari jalan keluar. Apa sih keinginan masing-masing pihak ini? Supaya ketika nanti ditemukan titik tengah, ditemukan jalan keluarnya, apakah masih dimungkinkan upaya perdamaian? Atau apa aja sih syarat-syaratnya begitu loh. Nanti kan itu bisa dibicarakan. Itu yang sedang kami tunggu saat ini, begitu loh. Bang, izin Bang nanya Bang. Bang, halo, ini kan Kamis Mbak Vena itu akan ke Surabaya Bang, melakukan BAP. Mungkin nggak Bang menyambung pertanyaan yang tadi, mungkin nggak untuk bertemu atau gimana gitu Bang? Kan Kamis dia mau ke Surabaya nih. Sudah terkonfirmasi. Ya, kalau kedua belah pihak menginginkan atau paling tidak ketika dari pelapor sendiri yaitu Ibu V menginginkan, ya bisa aja dipertemukan. Kan begitu. Makanya kita sedang menunggu begitu loh. Menunggu hari Kamis ini apakah dimungkinkan, apakah ada keinginan untuk menjalin pertemuan itu. Nah, itu nanti tergantung daripada Ibu V sendiri. Kalau memang ada peluang itu lalu dipertemukan, ya kita tunggu nanti apa hasilnya. Jadi kalau ditanya mungkin nggak, ya bisa saja, bisa mungkin terjadi begitu loh. Bang, hal apa sih Bang yang dipengenin kalau misalkan kedua belah pihak ketemu? Hal yang dipengenin dari Ferry Irawan sendiri kalau misalkan ketemu sama Vena sendiri? Tentu yang pertama, kalau memang ada upaya perdamaian, ayolah kita bersama-sama bagaimana menyelesaikan ini secara kekeluargaan. Tapi di sisi yang lain, kalau memang sudah tidak ada, katakanlah ya tidak ada upaya perdamaian, maka kita fokus di proses penegakan hukum. Tidak ada lagi isu-isu, tidak ada lagi saling membongkar kesalahan satu dengan yang lain begitu. Karena sekali lagi ini kan prosesnya sudah berjalan, proses hukumnya sudah berjalan. Marilah kita hormati proses penegakan hukumnya. Nah, segala sesuatunya itu kan bisa dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, sehingga tidak mengakibatkan ada berita-berita yang liar begitu loh di luar sana. Ya harapan kami sih seperti itu, sehingga kami tim penasihat hukum bisa fokus terhadap proses penegakan hukumnya. Kalau sudah tidak ada upaya perdamaian begitu loh. Sekali lagi kami sudah mempersiapkan strategi kami untuk bagaimana nanti melakukan pembelaan di proses pengadilannya. Dan fakta-fakta itu akan diungkap di pengadilan. Dan itu akan diuji. Nah, tempat pengujiannya adalah di pengadilan. Apakah alat bukti ini benar? Apakah alat bukti ini sah?
Itu kan proses ujinya adalah di proses pembuktian di pengadilan itu sendiri. Nah, untuk saat ini penyidik itu kan sedang mengumpulkan alat-alat bukti itu untuk menjelang proses ke pengadilan itu. Nah, andai kata ada perdamaian, maka kami akan upayakan nanti keadilan restoratif, sehingga kami bermohon nanti supaya perkara ini bisa dihentikan berdasarkan keadilan restoratif. Tapi pun kalau tidak ada upaya itu, ya kita fokus di proses penegakan hukumnya. Kita fokus sampai nanti proses di pengadilannya. Betul nggak bahwa Pak Ferry ini melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan saat ini, begitu loh. Bang, tadi abang menjelaskan bahwa katanya Pak pihak Pena, Bang. Maksudnya Gimana? temu nanti di Surabaya ada komunikasi atau seperti apa dengan lawyernya atau seperti apa tim lawyernya dari Vena atau gimana untuk bertemu gitu Bang di Surabaya? Pada intinya kami berharap di hari Kamis itu akan terjadi pertemuan dan masing-masing pihak pada akhirnya bisa menyelesaikan ini secara baik-baik atau kekeluargaan. Itu pada intinya ya. Harapan kami seperti itu. Nah, apa yang nanti akan kami lakukan ya kami sudah melakukan permohonan itu. Bagaimana nanti bisa dipertemukanlah para pihak tersebut begitu. Bang, tadi abang menjelaskan bahwa katanya Ferry ini keberatan atas tersebarnya video yang beredar, Bang. Dan abang juga bilang katanya akan mempermasalahkan penyebar video itu ke jalur hukum. Artinya kan yang menyebarkan itu kan pihak keluarga juga, Bang. Apa abang akan menempuh jalur hukum juga, Bang, terhadap penyebar video? Kami tidak mengatakan bahwa kami akan mengambil langkah hukum. Tidak tepat itu. Tadi saya mengatakan kami akan mengkaji lagi. Tapi fokus kami adalah di proses penegakan hukum terkait dugaan tindak pidana KDRT. Jadi kalau tadi dikatakan kami akan mengambil langkah hukum, mungkin Anda salah dengar, begitu loh. Jadi tadi yang saya katakan adalah kami akan fokus dulu di masalah dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangganya, dan kami juga akan mengkaji, begitu loh. Apakah video itu bermuatan penghinaan atau tidak, itu masih dalam kajian. Begitu. Tetapi kalau dari pihak Pak Ferry sendiri sudah menyatakan dengan disebarnya video tersebut Pak Ferry keberatan. Kenapa? Karena itu kan video privat, dikirimkan privat dengan tujuan bagaimana Pak Ferry ini menjalin komunikasi, begitu loh. Jadi ya itu aja yang disampaikan oleh Pak Ferry. Iya Bang, ngerti. Maksudnya gini loh Bang, dari pihak keluarganya Ferry sendiri kemarin menyampaikan bahwa soal video penyebaran itu mereka tidak mempermasalahkan. Gitu loh. Cuman mereka tadinya kan mau mensomasi si Densu kan, tapi kan tidak jadi. Sebenarnya video itu tidak bermasalah buat mereka, Bang, gitu loh. Nah, apakah di sini kan ada ketidaksinkronan antara pihak keluarga Ferry dengan Ferry sendiri, Bang? Bagaimana ketidaksinkronannya di mana tuh? Iya, kan tadi Abang bilang kalau Ferry kan berkeberatan dengan video tersebut kan. Nah, sementara dari pihak keluarga sendiri bilang tidak mempermasalahkan tentang video itu, tadinya ingin mensomasi Densu. Loh, ya kan? Siapa yang bilang? Begini loh. Ini ada pasal yang terpotong. Bagaimana tadi dikatakan bahwa keluarga tidak bermasalah? Wong keluarga sudah membuka somasi terbuka, kan begitu. Lalu kemudian ada permintaan maaf. Iya kan? Ya. Jadi kalau dikatakan apakah keberatan, tentu keberatan dong. Kalau nggak keberatan, bagaimana mungkin ada somasi terbuka? Kan begitu. Ya, keberatan apa karena tidak ada sudah terlihat indikasi tidak ada jalan damai, makanya Ferry mengatakan keberatan, Bang. Bukan, keberatan. Kita bicara begini, kita jangan langsung dengan keberatan itu berarti kita akan langsung mengambil langkah hukum. Tidak juga, keberatan itu kan sudah disampaikan oleh Pak Ferry. Pak Ferry menyayangkan sekali, baik itu dari Pak Ferry ataupun dari pihak keluarga. Nah, kemarin kan masalahnya video itu awalnya kan munculnya di podcast. Nah, itulah yang dilakukan somasi terbuka, kan begitu. Lalu kemudian terjadi perdamaian. Untuk yang lain sedang kami kaji, begitu loh. Intinya kami sedang fokus di proses dugaan tindak pidana KDRT-nya. Begitu loh. Jadi untuk yang lain-lain kami masih bukan kami sampingkan, tapi paling tidak fokus kami sekarang adalah di proses penegakan hukum terkait dengan tindak pidana KDRT tersebut. Dugaan ya, sekali lagi dugaan. Itu fokus kami, begitu loh. Oh ya, jadi artinya hanya sekedar keberatan ya, Bang? Menyayangkan, masih dalam proses menyayangkan dan keberatan.
Kalau ditanya bagaimana keberatannya nantilah, kita kan masih mengkaji begitu loh. Oke, Bang. Terima kasih. Udah? Bang, kabarnya hari ini bener jalannya BAP lanjutan Bang, si Ferry. Siapa sih mungkin Bang? Ada BAP tambahan yang sudah dilakukan hari ini, betul. Nah, itu bagaimana Bang hasil dari BAP tersebut seperti apa dan bagaimana BAP tambahan tersebut Bang? Kalau hasil atau isi dari BAP kita belum bisa buka ya. Nantilah gitu loh. Nah, tetapi kalau apa yang dilakukan, apa pertanyaannya ya terkait dengan kronologis itu aja. Tapi bagaimana isinya ya belum bisa kita ungkapkan itu. Biarkanlah itu menjadi konsumsi penegak hukum, begitu loh. Ada beberapa pertanyaan Bang.